Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelab. Apakah Smart Drivers pernah mendengar yang disebut dengan land hogger? Apa itu land hogger? Lalu apakah kita jangan-jangan termasuk bagian dari land hogger? Dan kalau kita menghadapi land hogger di jalan raya harus bersikap seperti apa? Kita akan bahas bersama-sama dalam video kali ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Secara sederhana, istilah land hogger biasa disematkan pada kendaraan yang dengan kecepatan yang relatif pelan. Pelan ini dibandingkan dengan arus lalu lintas sekitarnya, tetap atau stay di jalur paling kanan ketika kita berada di jalan tol. Sehingga dia menghambat kendaraan-kendaraan lain yang berjalan tentunya dengan lebih cepat. Membahas land hogger tentunya tidak lepas dari membahas berapa sih sebenarnya kecepatan yang aman ketika kita sedang mengemudi. Karena kalau kita bicara kecepatan ini adalah poin yang menjadi perdebatan ketika membahas tentang land hogger. Misalnya banyak juga orang-orang yang berkata, saya sudah ada di kecepatan maksimal yang diperbolehkan di jalan tol. Artinya saya berhak atau boleh untuk tetap ada di lajur paling kanan dari jalan. Misalnya dia udah merasa jalan 100 km per jam, dia tetap di lajur kanan, walaupun depannya kosong, dia merasa, oh ini udah nggak apa-apa saya ada di jalur kanan. Nah, belum lagi kalau kita bahas kenapa orang tetap atau tidak pindah-pindah dari lajur paling kanan. Misalnya beberapa jalan tol, terutama di area luar kota yang banyak dilintasi oleh kendaraan berat, seringkali lajur yang di sisi sebelah kiri yang sering dilewati oleh kendaraan berat memiliki kondisi yang bergelombang sehingga tentunya tidak nyaman untuk kita mengemudikan kendaraan di sana, apalagi kalau kita mengemudikan dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Nah, tentunya kita harus bahas dulu nih, berapa sih sebenarnya kecepatan yang aman? Bicara soal kecepatan yang aman, tentunya tidak lepas dari yang pertama adalah aturan mengenai kecepatan di jalan tersebut. Yang kedua, tentunya bagaimana kondisi arus lalu lintas dan berapa kecepatan di arus lalu lintas tersebut. Kemudian yang ketiga, pastinya batas psikologis dari pengemudi atau dari diri kita sendiri. Kita akan bahas satu-satu nih. Aturan mengenai kecepatan tentunya ditunjukkan salah satunya oleh rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita bicara di jalan bebas hambatan atau jalan tol, di situ udah jelas berapa kecepatan minimal dan berapa kecepatan maksimal. Beberapa ruas jalan tol kecepatan minimalnya adalah 60 km per jam dan kecepatan maksimalnya adalah 80 km per jam. Sementara di ruas jalan tol yang lain ada juga yang memiliki batas kecepatan minimal 60 dan batas kecepatan maksimal 100 km per jam. Nah, ini adalah bicara aturan di jalan tol. Lalu bagaimana untuk jalan-jalan yang di luar jalan tol? Untuk ruas-ruas jalan di luar jalan tol kita bisa mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015. Di sana disebutkan untuk jalan raya antar kota, di situ disebutkan bahwa kecepatan maksimal adalah 80 km per jam. Sementara di jalan raya perkotaan, kecepatan maksimal adalah 50 km per jam. Dan di area pemukiman, kecepatan maksimal adalah 30 km per jam. Nah, tentunya ini adalah aturan secara umum. Pada kondisi-kondisi khusus, apabila misalnya kecepatannya di bawah dari aturan tersebut, biasanya akan dibuatkan rambu-rambu khusus sebagai acuan bagi pengemudi untuk kecepatan maksimal yang diperbolehkan. Itu tadi bicara aturan. Kemudian hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah di dalam arus lalu lintas itu kecepatannya rata-rata berapa? Ya, misalnya walaupun di jalan raya antar kota kecepatan maksimalnya boleh 80 km per jam. Tapi pada saat itu karena lalu lintas yang ramai atau juga kondisi-kondisi jalan yang mungkin kurang baik ya bergelombang atau bahkan ada lubang, tentunya kita harus menyamakan atau mengikuti ritme dari arus lalu lintas sekitar kita. Karena pastinya kalau kita lebih cepat di antara arus lalu lintas yang berjalan lambat, ini akan membahayakan. Atau juga sebaliknya, kalau misalnya arus lalu lintas di sekitar kita bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, lalu kita bergerak dengan kecepatan 50 km per jam misalnya,
tentunya ini akan meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Jadi kita juga selain bicara aturan, juga menyesuaikan dengan arus lalu lintas yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian setelah kita mempertimbangkan aturan dan juga arus lalu lintas sekitar kita, jangan lupa kondisi psikologis Anda. Maksudnya gimana sih? Pada saat kondisi kecepatan tertentu kadang-kadang kita menjadi lebih tegang, ya. Nah, ini artinya kita ada di atas batas maksimal yang aman. Ketegangan ini bisa bermacam-macam penyebabnya. Bisa karena situasi jalan, ya. Artinya mungkin kita bicara di dalam kota, kecepatan kita 40 km per jam, tapi kanan kiri ramai, akhirnya kita jadi lebih tegang, ya. Atau misalnya di jalan tol, kecepatan maksimal 100 km per jam. Kemudian kita jalan 100 km per jam, tapi kita merasa lebih tegang, tidak rileks gitu. Karena mengemudi yang aman kita bicara dalam keadaan rileks, sehingga kita bisa lebih fokus untuk melihat situasi sekeliling. Kalau kita tegang, kita cenderung hanya fokus ke satu titik, dan ini membahayakan. Kalau smart drivers ada di situasi seperti ini, alangkah baiknya turunkan kecepatan smart drivers, katakanlah 10 km per jam, tadinya 100 jadi 90. Kalau masih tegang juga turunkan sampai smart drivers lebih rileks. Nah, ketika rileks ini kita bisa lebih jernih untuk menganalisa situasi sekeliling kita dan melihat potensi bahaya. Sekarang kita kembali ke land hogger. Apakah kita jangan-jangan termasuk land hogger? Ketika kita sedang berkendara di jalan tol misalnya, terutama ini seringkali terjadi di jalan tol ya, yang lebih dari satu lajur. Ya, ada 2 lajur atau bahkan 3 lajur. Kalau kita jalan lebih lambat dari arus lalu lintas, terus kita jalan di paling kanan, ya, otomatis kita sudah menjadi yang disebut dengan land hogger. Dan ini banyak sekali potensi-potensi bahaya yang bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Ya, kalau misalnya kita jalan dengan kecepatan 80 km per jam, padahal kecepatan maksimal yang diperbolehkan adalah 100 km per jam, dan kita jalan di sebelah kanan. Dari belakang ada kendaraan yang melaju lebih cepat, dan ya memang karena kita di paling kanan, biasanya kendaraan-kendaraan yang lebih cepat kan ada di sebelah kanan. Nah, ini akan memancing misalnya kendaraan-kendaraan tadi akan menempel dengan kendaraan kita. Ya, otomatis di sini risiko kita ditabrak dari belakang jadi lebih tinggi. Atau juga memancing agresivitas dari pengemudi lain. Ya, kadang-kadang karena ada yang kesel, terus mereka nyalip kita dari kiri, langsung di depan kita mereka ngerem, dan akhirnya ini membuat kita juga jadi panas, emosi, dan akhirnya justru malah merugikan kita. Paling tidak tadinya kita relax, happy, terus kemudian jadi kesel ya. Nah, ini tentunya bisa meningkatkan risiko, apalagi kalau kita bicara di jalan raya, risiko paling tinggi tentunya bisa terjadi kecelakaan, atau bahkan ya misalnya bisa menimbulkan keributan di jalan. Lalu bagaimana kalau kita udah di kecepatan maksimum? Nih, kita udah jalan 100 km per jam sebenarnya, kita udah di paling kanan. Ya. Ada kendaraan yang melaju lebih cepat, artinya kan dia sudah melanggar. Ya, ini yang sering menimbulkan perdebatan di media sosial ya, misalnya. Kan kita udah pakai kecepatan maksimum, dia dong yang salah, harusnya kita tetap berhak di paling kanan. Nah, kalau kita bicara situasi seperti ini sebenarnya, kalau kita bicara salah benar, memang melebihi kecepatan maksimal itu pastinya sudah melanggar peraturan. Tapi ya kita di sini bicara defensif. Jangan sampai kita meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Ya. Misalkan kita udah jalan 100 km per jam, posisi sedang di jalan sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri ada ruang, atau di lajur sebelah kiri kita ada ruang, ya akan lebih aman kalau misalnya ketika kita jalan dengan kecepatan konstan, jangan pilih di lajur yang paling kanan, tapi pilih di lajur tengah atau lajur kiri kalau memungkinkan. Ya. Kemudian kalau kosong misalnya depannya. Ya. Atau kalau misalnya kadang-kadang kan kita menemui lajur kiri agak bergelombang misalnya. Ketika kita jalan di kanan dan kondisi sepi, ya mungkin tidak ada masalah, tapi kita juga harus tetap mengawasi ada apa di belakang kita. Ya. Dalam defensive driving ada cara kita memandang berapa detik sekali sih kita ngecek spion, termasuk spion tengah, kiri, kanan, untuk bisa melihat situasi di belakang kita. Kalau di kaca spion kita melihat ada kendaraan yang mendekat, ya sudah pasti kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan kita, ya
ya kita kasih jalan aja ya untuk lebih meminimalkan resiko. Jadi ada kesempatan kita geser dulu ke lajur yang tengah atau lajur sebelah kiri. Begitu dia lewat, kalau memang kondisi lalu lintas kosong, kita bisa pindah lagi ke lajur sebelah kanan. Kalau kita dengan kecepatan tadi di jalan tol luar kota, kecepatan maksimalnya 100 km per jam dan kita jalan dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, jadi dengan demikian kita meminimalkan risiko kita menghadapi pengemudi lain karena ya kesalahan dia. Ya, jangan sampai kan dia yang melanggar. Kalau misalnya kita tetap kekeh, kita bicara salah benar, tapi risikonya meningkat, itu justru akan merugikan kita. Nah, itu tadi kalau kita yang menjadi land hogger. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi pengemudi lain yang tadi land hogger tadi? Ya, nggak jarang juga kan kita melihat ada orang yang jalan dengan kecepatan lebih rendah dari kecepatan maksimal, tapi dia jalan di area atau di lajur yang paling kanan. Nah, ketika kita mendekat, kita sudah bisa mulai memberikan isyarat. Ya, isyarat berupa lampu, ya misalnya kita ngedim sesekali. Nah, kita lihat reaksi dia, apakah dia akan pindah lajur ke lajur yang sebelah kiri atau dia tetap. Kalau dia tetap membandel nih misalnya, karena sekali lagi tidak semua orang memprioritaskan keselamatan ketika mengemudi. Kalau dia membandel tetap ada di lajur paling kanan, kita cek situasi. Ya, memungkinkan nggak untuk kita mendahului dari sebelah kiri? Kalau aman, ya tentunya ketika membuntuti ini jangan lupa tetap menjaga jarak aman ya, 3-4 detik untuk kendaraan kecil. Dengan kita tetap menjaga jarak aman, apapun reaksi dia, kita tetap punya waktu untuk bereaksi pastinya. Nah, kalau misalnya memungkinkan, kita bisa dahului dia dari lajur tengah ya misalnya atau lajur sebelah kiri, kita dahului lalu tinggalkan ya. Jadi kita juga nggak perlu marah-marah, buang-buang energi karena ya memang dia yang salah atau ya ketidaktahuan orang lain. Nah, jadi di sini yang kita tempuh adalah mengambil langkah atau tindakan dengan risiko seminimal mungkin ya untuk kita tetap aman dan nyaman selama mengemudi di jalan raya. Oke, smart drivers, menjaga kecepatan adalah salah satu langkah dalam bersikap defensif ketika kita sedang mengemudi di jalan raya. Dan tentunya apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan pertimbangan dengan melakukan tindakan yang memiliki risiko yang paling kecil yang bisa kita manage untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya ketika kita sedang mengemudi. Ya tentunya kalau semua orang bisa menyadari dan menjunjung tinggi keselamatan ya sebagai prinsip ketika mereka sedang berjalan atau sedang mengemudi di jalan raya, tentunya ini adalah sangat ideal. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana ini tidak ideal. Ya tentunya langkah yang paling minim resiko adalah langkah yang paling aman untuk kita ambil. Dengan sama-sama kita menjaga kecepatan dan juga menjaga sikap kita ketika kita sedang mengemudi di jalan raya, tentunya ini bisa menjadikan jalan raya menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.